Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas seputar istilah-istilah yang sering digunakan dalam mempelajari ilmu shorof dan tasrif. Istilah-istilah tersebut sangatlah penting untuk diketahui, terutama bagi teman-teman yang ingin memulai mempelajari ilmu shorof dan tasrif. Karena dengan mengetahui istilah-istilah tersebut, diharapkan dapat lebih mempermudah untuk memahami teori-teori dalam mempraktekkan ilmu tasrif. Istilah-istilah tersebut tentunya kita berikan penjelasan yang ringkas dan beberapa di antaranya disertai dengan beberapa contoh. Dan istilah-istilah tersebut di antaranya yang pertama, tasrif. Tasrif adalah mengubah suatu kata kepada kata lain yang seakar atau yang sesuai dengan wazannya untuk memperoleh makna yang baru. Istilah yang kedua, tasrif lugawi. Tasrif lugawi adalah mengubah suatu akar kata kepada beberapa bentuk dengan cara menghubungkannya dengan semua domir atau kata ganti orang atau pronominal yang ada. Contohnya seperti pada lafaz sami'a yang bermakna dia laki-laki mendengar. Lalu ada lafaz sami'at yang bermakna dia perempuan mendengar. Lalu berikutnya lafaz sami'ta bermakna kamu laki-laki telah mendengar. Lafaz yang lainnya sami'ti bermakna kamu perempuan telah mendengar. Dan lafaz yang terakhir sami'tu bermakna saya telah mendengar. Dari contoh-contoh tersebut kita melihat adanya huruf ta di akhir kata yang menunjukkan kepada kata ganti orang, di mana perbedaan harokat pada huruf ta tersebut berfungsi sebagai penjelas kata ganti orang yang digunakan. Seperti pada lafaz huruf ta yang disukunkan, diperuntukkan kata ganti dia perempuan. Lalu pada lafaz huruf ta yang difathahkan, diperuntukkan kata ganti kamu laki-laki. Lalu pada lafaz huruf ta yang dikasrohkan, diperuntukkan kata ganti kamu perempuan. Lalu pada lafaz yang huruf ta-nya didomahkan, diperuntukkan kata ganti saya. Istilah yang ketiga, tasrif istilahi. Tasrif istilahi adalah mengubah suatu akar kata kepada beberapa bentuk yang beragam, sehingga menghasilkan makna yang baru baik dalam bentuk fi'il, yaitu seperti fi'il madi, fi'il mudhore, fi'il amr, ataupun dalam bentuk isim, seperti isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman wa makan, dan isim alat. Contohnya kita bisa lihat di layar seperti pada bentukan fi'il madi dengan menggunakan lafaz kataba. Lalu pada bentukan fi'il mudhore, lafaz tersebut menjadi yaktubu. Kemudian pada bentukan masdar yaitu katban ataupun kitabatan. Kemudian pada bentukan isim fa'ilnya menjadi katibun. Kemudian pada bentukan isim maf'ul, lafaz tersebut menjadi maktubun. Lanjut kepada bentukan isim zaman dan makan menjadi maktabun.
Dan bentukan terakhir yaitu isim alat, lafaz tersebut menjadi miktabun. Istilah yang keempat, sorof. Sorof adalah ilmu yang mempelajari pengubahan suatu kata kepada kata turunan baru, bukan dari sisi mu'robnya dan mabninya. Istilah yang kelima, sigot. Sigot adalah bentuk kata dilihat dari sisi maknanya. Misalnya seperti sigot isim fa'il, sigot isim maf'ul, sigot fi'il amar, sigot isim zaman, sigot isim makan, dan sigot isim alat. Istilah yang keenam, wazan. Wazan adalah struktur suatu kata yang menjadi sumber rujukan kata lain dalam hal jumlah huruf, urutan huruf, atau harokat huruf. Wazan tersusun dari 3 huruf utama, yaitu huruf fa, huruf ain, dan huruf lam. Dalam arti lain bisa dikatakan sebagai formula kata yang dijadikan rumus atau pedoman pembentukan kata turunan ataupun kata baru. Contohnya dengan menggunakan lafaz fi'il madi kataba, di mana lafaz kataba ini berasal dari fi'il yang sama-sama tersusun dari wazan 3 huruf, yaitu fa'ala. Lalu pada lafaz intazoro berasal dari fi'il yang sama-sama tersusun dari wazan 3 huruf dengan 2 huruf tambahan di awal kata, yaitu hamzah wasol dan huruf nun. Wazan tersebut yaitu infa'ala. Begitu juga dengan lafaz ista'jala, berasal dari fi'il yang sama-sama tersusun dari wazan 3 huruf dengan 3 huruf tambahan di awal kata, yaitu hamzah wasol, huruf sin, dan huruf ta, yaitu wazannya istaf'ala. Istilah yang ketujuh, mauzun. Mauzun adalah kata turunan yang harus disesuaikan dengan susunan wazannya. Contohnya dari wazan fa'ala yang merupakan kerangka rumusnya bagi fi'il madi yang 3 huruf, fa, ain, dan lam. Maka mauzun yang bisa diterapkan dalam wazan tersebut diantaranya adalah lafaz dakhola, yang juga sama-sama berjumlah 3 huruf, yaitu huruf dal, huruf kho, dan huruf lam. Lalu pada wazan yaf'ulu, di sini terlihat fi'il yang 3 huruf dimasuki oleh huruf ya mudhora'ah, yaitu huruf ya berfathah di awal kata. Maka mauzun yang bisa diterapkan dengan wazan ini diantaranya adalah lafaz yahsunu, di mana harokat huruf fi'il 3 hurufnya mengikuti kerangka wazannya yaf'ulu, yaitu huruf ha, huruf sin, dan huruf nun. Begitu pula dengan wazan maf'ilun. Di sini terlihat fi'il yang 3 huruf dimasuki oleh huruf mim zaidah ataupun mim tambahan berharokat fathah di awal kata. Maka mauzun yang bisa diterapkan dengan wazan ini diantaranya adalah lafaz maghribun, di mana harokat huruf fi'il 3 hurufnya mengikuti kerangka wazannya maf'ilun, yaitu pada huruf go, huruf ro, dan huruf ba. Istilah yang kedelapan, fa fi'il. Fa fi'il adalah huruf pertama
pada wazan fa'ala dari fi'il sulasi mujarrad. Contohnya pada lafaz kataba, maka yang berposisi sebagai fa' fi'ilnya adalah huruf kaf. Dikarenakan huruf kaf merupakan huruf awal yang sejajar dengan fa' fi'il. Istilah yang kesembilan, ain fi'il. Ain fi'il adalah huruf kedua pada wazan fa'ala dari fi'il sulasi mujarrad. Contohnya pada lafaz kataba, maka yang berposisi sebagai ain fi'ilnya adalah huruf ta. Dikarenakan huruf ta adalah huruf yang tengah yang sejajar dengan ain fi'il. Istilah yang ke-10, lam fi'il. Lam fi'il adalah huruf ketiga pada wazan fa'ala dari fi'il sulasi mujarrad. Contohnya pada lafaz kataba, maka yang berposisi sebagai lam fi'ilnya adalah huruf ba. Dikarenakan huruf ba merupakan huruf akhir yang sejajar dengan lam fi'il. Istilah yang ke-11, illat. Illat ataupun huruf illat secara harfiah, illat maknanya cacat. Dan huruf illat itu sendiri terdiri dari huruf alif, huruf wawu, dan huruf ya. Dinamakan illat karena sering menjadi sebab dalam memanjangkan huruf lain, dan sering pula dibuang ataupun dihilangkan dalam satu kalimat dikarenakan tidak perlu ataupun tidak dibutuhkan. Istilah yang ke-12, shahih. Shahih atau salim secara harfiah maknanya sehat atau selamat. Artinya susunan kata fi'il yang pada huruf aslinya, yaitu pada wazan fa'ala, tidak terdapat huruf ilatnya, seperti huruf alif, wawu, dan ya. Contohnya seperti pada lafaz kataba, dakhola, jalasa. Di sini kita lihat dari contoh-contoh tersebut tidak ada yang terdapat huruf ilatnya, baik itu huruf alif, wawu, dan ya. Istilah yang ke-13, mu'tal. Mu'tal secara harfiah maknanya cacat atau peroleh cacat. Artinya huruf asli pada susunan kata kerja wazan fi'il fa'ala terdapat huruf ilat seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat pada huruf alif, wawu, dan huruf ya. Contoh fi'il mu'tal yang pertama seperti lafaz wa'ada ya'idu, di mana terdapat huruf ilat pada fa' fi'ilnya, yaitu huruf wawu. Contoh fi'il mu'tal yang kedua seperti lafaz ada ya'udu, di mana terdapat huruf ilat pada ain fi'ilnya, yaitu huruf alif. Contoh fi'il mu'tal yang ketiga seperti lafaz da'a yad'u, di mana terdapat huruf ilat pada lam fi'ilnya, yaitu huruf alif. Istilah yang ke-14, misal. Misal atau mu'tal fai adalah fi'il mu'tal yang pada posisi huruf fa' fi'ilnya terdapat huruf ilat, seperti pada lafaz wa'ada dan lafaz yasaro, di mana kita lihat huruf ilatnya berada di posisi awal lafaz, tepatnya pada posisi fa' fi'il. Istilah yang ke-15, ajwaf. Ajwaf atau mu'tal aini adalah
fiil mu'tal yang pada posisi huruf ain fiilnya terdapat huruf illat, seperti pada lafaz saro dan lafaz qola, di mana kita lihat huruf illatnya berada di posisi tengah lafaz, tepatnya pada posisi ain fiil. Istilah yang ke-16, nakis. Nakis atau mu'tal lami adalah fiil mu'tal yang pada posisi huruf lam fiilnya terdapat huruf illat, seperti pada lafaz saro dan lafaz rodia, di mana kita lihat huruf illatnya berada di posisi akhir lafaz, tepatnya pada posisi lam fiil. Istilah yang ke-17, masdar. Masdar adalah isim yang menjadi sumber rujukan kata turunan, yang berarti semua kata jadian berasal dari satu kata dasar, yaitu masdar. Dan masdar tidak memiliki pola tertentu, tapi bisa diketahui dengan melihat kamus bahasa Arab dan dari pengalaman membaca kitab. Hal itu bisa kita lihat dalam contohnya seperti lafaz nasoro, masdarnya nasron, mengikuti pola fa'lan. Lalu pada lafaz kataba, masdarnya kitaban, mengikuti pola fi'alan. Lalu pada lafaz dakhola, masdarnya dukhulan, mengikuti pola fu'ulan. Dan terakhir lafaz syakaro, masdarnya sukron, mengikuti pola fu'lan. Istilah yang ke-18, kata turunan. Kata turunan adalah sebuah kata yang dibentuk dari sumber masdarnya ataupun berasal dari fiil madi dan mudhori'nya. Contoh seperti pada masdar kitabatun dengan fiil madi mudhori' kataba yaktubu, menghasilkan kata turunan seperti maktubun, la taktub, maktabun, dan uktub. Contoh lainnya yaitu masdar kiro'atun dengan fiil madi dan mudhori'nya qoro'a yakro'u, menghasilkan kata turunan seperti makru'un, qori'un, nakro'u, ataupun akro'u. Istilah yang ke-19, mudha'af. Mudha'af secara harfiah maknanya peroleh double ataupun ganda. Artinya suatu kata yang huruf aslinya terdapat huruf yang sama secara berurutan. Contohnya seperti lafaz rodda yaruddu. Asalnya lafaz tersebut adalah rodada yardudu. Namun untuk meringankan pengucapannya, huruf dal yang ganda tersebut salah satunya diidgomkan atau dileburkan menjadi satu dengan cara mensukunkannya sehingga dibaca rodda. Begitu pula dengan lafaz marro yamurru, yang lafaz asalnya adalah maroro yamroru. Dengan mengidgomkan huruf ro-nya yang double menjadi marro. Istilah yang ke-20, lafif. Lafif secara harfiah maknanya mengumpul. Maksudnya suatu fiil yang pada huruf aslinya yaitu fa'ala terkumpul dua huruf illat. Contohnya seperti lafaz rawa yarwi, terkumpul padanya dua huruf illat yaitu huruf wawu dan huruf ya.
Istilah kedua satu, lafif makrun. Makrun secara harfiah maknanya bergandengan. Artinya fiil yang huruf aslinya terdapat dua huruf ilat yang bergandengan tidak dipisahkan oleh huruf yang sohih. Contohnya seperti lafaz qawiya yaqwa. Di contoh ini kita lihat terdapat huruf ilat yaitu huruf wawu dan huruf ya yang saling bergandengan di posisi ain dan lam fiil. Dan kita juga melihat tidak ada huruf lain di antara kedua huruf tersebut. Istilah yang ke-22, lafif mafruk. Mafruk secara harfiah maknanya dipisah. Artinya fiil yang pada huruf aslinya terdapat dua huruf ilat, akan tetapi huruf ilat tersebut dipisahkan dengan huruf yang sohih. Contohnya seperti lafaz wafa yafi. Dari contoh ini kita lihat terdapat huruf ilat yaitu huruf wawu dan alif maksuroh yang huruf asalnya adalah huruf ya. Keduanya berada di posisi fa dan lam fiilnya. Dan ada huruf lain di antara kedua huruf tersebut yaitu huruf yang sohih yaitu huruf fa di posisi ain fiil. Istilah yang ke-23, mujarrod. Secara harfiah maknanya kosong. Artinya lafaz fiil fa'ala yang kesemua hurufnya asli dan kosong dari huruf tambahan. Contohnya seperti lafaz kataba, jalasa, madda, farro, waqo, saro, fa'a, bari'a. Dari contoh-contoh tersebut kita melihat tidak adanya huruf tambahan pada lafaz tersebut. Istilah ke-24, mazid. Secara harfiah maknanya tambahan. Artinya lafaz fi'il fa'ala yang padanya terdapat huruf tambahan. Contohnya seperti pada lafaz farroha. Di sini kita melihat ada huruf tambahan pada ain fi'ilnya. Begitu pula dengan lafaz zakka. Memiliki huruf tambahan pada posisi ain fi'ilnya yang ditasdid. Lalu pada lafaz qotala kita melihat adanya huruf tambahan setelah fa fi'il yaitu huruf alif. Begitu pula dengan lafaz massa. Terdapat huruf tambahan yaitu huruf alif setelah fa fi'il. Dan contoh yang terakhir yaitu pada lafaz akroma. Di sini kita melihat adanya huruf tambahan di awal kata yaitu berupa huruf hamzah. Istilah yang ke-25, fi'il sulasi. Fi'il sulasi adalah kata fi'il yang huruf aslinya tersusun dari 3 huruf. Contohnya seperti pada lafaz nasoro yansuru. Terdiri dari 3 huruf yaitu huruf nun, huruf sod, dan huruf ro. Lalu pada lafaz rodda yaruddu juga terdiri dari 3 huruf yaitu huruf ro dan huruf dal yang ganda. Begitu pula dengan lafaz baka yabki. Terdiri dari 3 huruf yaitu huruf ba, huruf kaf, dan alif maksuroh. Istilah yang ke-26, fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi mazid adalah kata fi'il yang huruf aslinya tersusun dari 3 huruf, namun peroleh tambahan 1 huruf, seperti huruf alif. Contoh yang pertama dari lafaz akroma yukrimu.
dari wazan af'ala, di mana huruf tambahannya adalah berupa huruf hamzah di awal kata. Lalu contoh yang kedua, qatala yuqatilu, dari wazan fa'ala, di mana huruf tambahannya adalah huruf alif yang ada setelah posisi fa fi'il. Istilah yang kedua 7, fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad adalah kata fi'il yang huruf aslinya tersusun dari 4 huruf. Contohnya seperti pada lafaz dahroja, berasal dari wazan fa'lala. Istilah yang ke-28, fi'il rubai mazid. Fi'il rubai mazid adalah kata fi'il yang huruf aslinya tersusun dari 4 huruf, lalu mendapatkan tambahan huruf. Contohnya seperti pada lafaz tadahroja yang berasal dari wazan tafa'lala, di mana 4 huruf aslinya yaitu huruf dal, huruf ha, huruf ro, dan huruf jim. Sedangkan huruf ta adalah huruf tambahan. Istilah yang ke-29, mabni lil majhul. Mabni lil majhul adalah kata kerja yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bih menempati fa'il yang dinamakan sebagai naibul fa'il. Atau bisa disebut kata kerja pasif yang diawali kata penghubung, yaitu seperti kata di. Contohnya seperti pada lafaz doroba dari wazan fa'ala. Ketika akan dibentuk menjadi fi'il madi lil majhul, maka wazannya berubah menjadi fu'ila. Dan mauzunnya pun ikut berubah menjadi duriba. Contoh dalam kalimatnya seperti duriba amrun, yang artinya Amr telah dipukul. Di kalimat ini fa'il ataupun pelakunya tidak disebutkan karena dalam bentuk mabni lil majhul. Istilah yang ke-30, mabni lil mafhum. Mabni lil mafhum adalah kata kerja yang disebutkan fa'ilnya atau disebutkan subjek pelakunya, ataupun kata kerja aktif dengan berawalan imbuhan me. Contohnya bisa dengan sebuah kalimat khalaqallahul insana dha'ifa, di mana khalaqo sebagai kata kerja ataupun fi'ilnya, lafaz Allah sebagai fa'il ataupun pelakunya, dan lafaz insana sebagai maf'ul bih atau sebagai objeknya. Di kalimat ini kita bisa mengetahui dengan jelas fa'il dan maf'ulnya. Istilah yang ke-31, i'lal. I'lal adalah proses mengubah suatu lafaz ke lafaz wazan yang lain dengan cara mengubah huruf, menggeser posisi, memberikan sukun, menghilangkan huruf, meleburkan huruf, dan memberikan harokat yang sesuai, di mana tujuannya adalah untuk meringankan dalam pengucapan. Contoh i'lal yang pertama dengan cara dileburkan ataupun idgham, seperti pada lafaz madda yang asalnya adalah madada. Lalu contoh i'lal yang kedua bisa dengan cara merubah hurufnya. Umumnya disebabkan untuk menyesuaikan harokat pada huruf sebelumnya, sehingga lebih ringan untuk diucapkan. Seperti pada lafaz sona, asal lafaznya adalah sowana. Istilah yang ke-32, ibdal. Ibdal adalah
maknanya sama dengan i'lal. Hanya saja istilah ibdal berlaku pada huruf-huruf yang sahih atau bukan huruf illat. Contohnya seperti pada lafaz ittakhoro. Lalu karena fa fiilnya adalah huruf dal, maka ta pada kata tersebut harus diganti menjadi dal, menjadi iddakhoro. Setelah itu kedua dal yang berkumpul diidghamkan dengan tasdid, maka menjadi lafaznya iddakhoro. Istilah yang ke-33 muqabalah atau mutabaqah. Muqabalah adalah usaha ataupun aktivitas membandingkan kata turunan yang sama dalam sigot, bina, dan wazan serta wakinya agar bisa diketahui tasrifnya yang serasi ataupun yang sesuai. Contohnya seperti lafaz yad'u sama dengan lafaz yagzu yang merupakan bina nakis fi'il mudhari, wakinya mufrad muzakkar ghaib. Lafaz yad'u dimutobaqohkan atau disamakan dengan lafaz yagzu, maka dapat diketahui bahwa tasrifnya lafaz yagzu sama persis dengan tasrifnya lafaz yad'u. Istilah yang ke-34 istiqaq. Istiqaq adalah sebuah proses pembentukan kata yang dapat melahirkan beberapa kata. Antara beberapa kata yang dihasilkan melalui proses pembentukan tersebut tetap memiliki makna yang mirip dengan makna kata dasarnya. Contohnya seperti dari akar kata doroba, bisa dibentuk kata-kata seperti berikut, yaitu doribun yang artinya pemukul, madrubun yang artinya yang dipukul, midrobun artinya alat pemukul, idrib artinya pukullah, la tadrib artinya jangan pukul, dan seterusnya. Walaupun bentuknya berbeda, namun antara satu kata dengan kata yang lain memiliki hubungan makna, yaitu pukul. Istilah yang ke-35 hazaf atau mahzuf. Hazaf adalah penghapusan suatu huruf dalam satu kata wazan, di mana penghapusan tersebut berhubungan dengan kaedah i'lal, berfungsi untuk memudahkan pengucapan pada lafaz yang berat untuk diucapkan, terutamanya oleh orang Arab. Contohnya seperti pada bina misal wawi dengan lafaz wa'ada. Ketika dibentuk menjadi fi'il mudhari menjadi lafaz ya'idu, di mana huruf wawu pada fa fi'ilnya menghilang. Hal ini disebabkan huruf wawu terjepit di antara dua harokat yang bukanlah pasangannya, yaitu harokat fathah di huruf ya dan harokat kasroh di huruf ain. Sedangkan pasangan huruf wawu sendiri adalah harokat dhammah. Maka dari itu huruf wawu tersebut dihilangkan untuk memudahkan pengucapan. Hal ini terjadi juga pada bentukan fi'il amrnya yang hanya menyisakan ain dan lam fi'ilnya, seperti lafaz id. Istilah yang ke-36 al-qalbu atau kuliba atau maklub. Al-qalbu adalah memindahkan posisi suatu huruf dengan huruf lain yang posisinya berbeda, baik dengan mengkedepankan atau mengakhirkannya. Contohnya adalah ketika huruf wawu atau ya berharokat asli dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah, maka huruf wawu atau huruf ya tersebut harus diganti menjadi alif. Seperti pada lafaz da'a, asal lafaznya adalah da'awa.
Alasan berubahnya huruf tersebut seperti yang sudah dijelaskan adalah untuk menyesuaikan harokat huruf yang sebelumnya. Istilah yang ke-37, mahmuz. Mahmuz secara harfiah maknanya diberi hamzah. Maksudnya, suatu kata yang di mana huruf aslinya terdapat huruf hamzah, baik itu pada posisi fa fi'il, ain fi'il, ataupun lam fi'ilnya. Contohnya seperti pada lafaz amala ya'mulu. Posisi hamzah berada pada posisi fa fi'ilnya. Lalu pada lafaz wa'ada ya'idu, posisi hamzah berada pada posisi ain fi'ilnya. Lalu pada lafaz bari'a yabra'u, posisi hamzah berada pada posisi lam fi'ilnya. Istilah yang ke-38, fa'il. Fa'il adalah isim yang menunjukkan kepada pelaku ataupun subjek yang melakukan pekerjaan ataupun perbuatan. Contohnya seperti pada lafaz dharibun, yang maknanya adalah yang memukul atau sebagai pemukul. Lalu ada lafaz katibun, yang maknanya adalah yang menulis ataupun sebagai penulis. Lalu lafaz terakhir yaitu fatihun, yang maknanya adalah yang membuka atau sebagai yang pembuka. Istilah yang ke-39, maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang menunjukkan kepada penderita ataupun objek dari perbuatan yang dilakukan oleh fa'il ataupun pelaku. Contohnya seperti lafaz madrubun, maknanya yang dipukul atau yang terpukul. Lalu maktubun, maknanya adalah yang ditulis ataupun yang tertulis. Dan contoh yang terakhir yaitu maftuhun, maknanya yang dibuka ataupun yang terbuka. Istilah yang ke-40, mutakallim. Mutakallim adalah orang pertama yang berbicara, yaitu seperti saya ataupun kami, atau pembicara awal. Contohnya seperti pada kalimat ana mudarrisun, saya seorang guru laki-laki. Lalu contoh yang kedua, nahnu mudarrisun, kami guru laki-laki. Istilah yang ke-41, mukhotob. Mukhotob adalah orang yang diajak bicara atau sebagai lawan bicara. Maknanya bisa kamu ataupun kalian. Contohnya seperti pada kalimat anta nasyitun, kamu laki-laki rajin. Lalu contoh yang kedua, antum thalibun, kamu semua pelajar laki-laki. Istilah ke-42, ghaib. Ghaib adalah orang ketiga yang sedang dibicarakan, bisa bermakna dia ataupun mereka. Contohnya seperti pada kalimat huwa thalibun, dia adalah pelajar laki-laki. Lalu contoh yang kedua, hum thalibun, mereka adalah para pelajar laki-laki. Istilah yang ke-43, fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya pada masa lampau. Contoh lafaznya bisa seperti qoro'a, yang bermakna dia laki-laki telah membaca. Lalu ada lafaz kataba, bermakna dia laki-laki telah menulis. Atau bisa juga dengan menggunakan tambahan huruf untuk domir atau kata ganti, seperti kanasats, yang bermakna dia perempuan telah menyapu. Istilah yang ke-44, fi'il mudhore. Fi'il mudhore adalah
kata kerja yang menunjukkan terjadinya sekarang atau sedang dilakukan. Contoh yang pertama yaitu pada lafaz yaktubu dengan menggunakan huruf ya mudhora'ah yang bermakna dia laki-laki sedang menulis. Contoh yang kedua lafaz taktubu dengan menggunakan huruf ta mudhora'ah yang bermakna dia perempuan sedang menulis. Contoh yang ketiga lafaz naktubu dengan menggunakan huruf nun mudhora'ah yang bermakna kami sedang menulis. Dan yang terakhir yaitu lafaz aktubu dengan menggunakan huruf hamzah mudhora'ah yang bermakna saya sedang menulis. Istilah yang ke-45, fi'il amr. Fi'il amr adalah kata kerja dalam bentuk perintah kepada lawan bicara untuk melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Contohnya seperti lafaz uktub, tulislah kamu laki-laki, yang menggunakan wazan uf'ul dari wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh yang kedua lafaz khof yang bermakna takutlah kamu laki-laki, menggunakan wazan if'al dari wazan fa'ila yaf'alu. Dan contoh yang terakhir yaitu khofi bermakna takutlah kamu wanita, dengan penambahan dhamir di belakang lafaznya untuk kata ganti wanita. Istilah yang ke-46, muzakkar. Muzakkar adalah isim yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Contohnya terbagi dua. Ada yang muzakkar hakiki, menunjukkan manusia dan binatang, seperti Muhammadun, Thalibun, dan Toyyarun. Contoh yang kedua yaitu muzakkar majasi, yang menunjukkan kepada benda mati, sifat, dan lainnya, seperti lafaz hasanun, al-ilmu, kursiyun. Istilah yang ke-47, mu'annas. Mu'annas adalah isim yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Contohnya sama dengan muzakkar sebelumnya yang terbagi dua. Yang pertama yaitu mu'annas hakiki, menunjukkan kepada manusia dan binatang, seperti thalibatun atau baqaratun. Lalu contoh yang kedua yaitu mu'annas majasi, menunjukkan kepada benda mati, sifat, dan lainnya, seperti pada lafaz maktabatun, ainun, aradun, atau hamilun. Istilah yang ke-48, musanna. Musanna adalah isim yang menunjukkan jumlahnya dua. Contohnya pun ada dua, yaitu yang pertama contoh musanna hakiki terbuat dari mufradnya, seperti kitabani dan thalibani. Dan contoh yang kedua yaitu contoh musanna mulhaq yang tidak ada isim mufradnya, seperti pada lafaz kila rojulaini dan kiltal jannataini. Istilah yang ke-49, mutawa'ah. Mutawa'ah adalah efek dari suatu kerja transitif atau yang memerlukan objek sehingga menjadi kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek setelah kata kerja. Contohnya seperti pada kalimat qallabtul maktaba fanqalaba. Artinya, saya membalik meja sehingga meja terbalik. Kata terbalik adalah mutawa'ah, efek dari kata kerja membalik. Istilah yang ke-50, sayruroh.
Soirurah adalah proses menjadi. Contohnya seperti pada sebuah kalimat ihtajarot tinu. Maknanya tanah itu membatu. Atau makna yang lain yaitu tanah itu menjadi batu. Proses dari tanah menjadi batu disebut sebagai soirurah. Istilah yang terakhir yang ke-51, bina. Bina adalah suatu bentuk kata yang dipandang dari segi huruf asal dan tata letaknya. Dalam bahasa Arab, bina secara global dibagi menjadi dua. Yang pertama, bina salim atau bina soheh. Yang kedua, bina goiru salim atau bina goiru soheh. Demikianlah istilah-istilah penting dalam ilmu sorof dan tasrif yang dapat kami tampilkan. Walaupun mungkin masih ada beberapa istilah lainnya yang luput kami kumpulkan. Semoga saja video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan bagi teman-teman yang ingin memulai mempelajari ilmu sorof dan tasrif, teman-teman bisa mengikuti video pembelajarannya di link akhir video ini ataupun yang ada pada deskripsi video di bawah. Akhir kata kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.